Ya teman-teman semua, jadi di video kali ini gue tuh kan ngejelasin tentang ini ya, futures trading ya. Jadi kan ini di futures ini bukan ini ya, bukan pialang ya teman-teman. Ini kan orang-orang biasanya bilang kalau pialang berjangka itu futures atau pialang berjangka atau apa gitu, itu mereka masuk ke pialang gitu. Sebenarnya pialang itu nggak seperti itu teman-teman ya. Jadi gue akan jelasin tentang futures trading ini. Jadi sebenarnya trading ini tuh apalagi futures ini ya. Kalian itu ya istilahnya memprediksi. Misalnya kalian entry di sini, terus kalian ngelong ya. Itu kalian akan mendapatkan keuntungan ketika harganya naik seperti ini. Nah, yang namanya futures trading kalian itu bisa close posisi kalian. Jadi misalnya kalian long di sini, kalian bisa close kapanpun sebenarnya teman-teman. Dan kalian bisa ngeset close-nya itu kapan. Ya, mana itu sebenarnya namanya stop loss ya. SL, pasang SL biasanya orang-orang trading itu. Nah, mereka bisa close kapan aja. Dan yang membedakan antara yang futures dan spot ini adalah leverage, teman-teman. Leverage ini benar-benar teman harus hati-hati ya. Karena leverage itu sebenarnya kalian ngutang. Nah, definisi ngutangnya itu seperti apa, Kak? Misal, aku punya $10. $10 ini aku pakai leverage 10 kali, berarti aku akan aku ngutang ke exchange ini, ke Bybit ini 10 kali. Jadi $10 itu dikali 10 teman-teman. Jadinya $100 kan. Ketika aku mendapat keuntungan 10%, berarti 10% dari $100. That's why kalau kalian tuh istilahnya kalau di trader sekarang tuh HK ya gini ya. HK ini hajar kanan. Itu mereka 100, misalnya gua punya $10, itu dikali 100 berarti jadi $1.000. Ketika naik 10%, itu berarti 10% dari $1.000 keuntungan kalian. Jadi untungnya makin besar, ruginya juga makin besar. That's why ini harus sangat hati-hati ya teman-teman ya. Ini bisa nguras duit kalian. Gue sebenarnya nggak merekomendasikan futures kalau yang baru belajar sebulan 2 bulan. Gue aja baru main futures tuh setelah 1 tahun belajar. Jadi yang gue mainin pun juga sangat kecil ya, mungkin around 0,01% portofolio gitu. Jadi nggak yang 100% portofolio, nggak ya. Jadi ini benar-benar teman-teman harus mainkan dengan hati-hati. Gua nggak merekomendasikan 100% 100 kali leverage, 100% portofolio dimainin, nggak merekomendasikan. Itu kalau kalian main seperti itu berarti mending kalian silakan keluar dari kelas ini ya. Jadi harus sangat hati-hati. Gua aja paling mainnya cuma 10 kali dan itu paling ya $10, $100 gitu. Dan itu kalau udah naik misalnya berapa persen gitu ya udah gua close aja. Gitu, mau naik untung juga nggak ada masalah, mau turun juga gue udah siap gitu. Jadi gue paling cuman copet-copet aja, istilahnya itu mencopet pasar ya. Jadi nggak ngerampok, bener-bener ngerampok banyak, tapi nyopet-nyopet aja gitu. Karena ya kita latihan apa ya, konsisten aja teman-teman, konsisten untung, bukan sekali untung langsung besar gitu nggak, atau jackpot gitu nggak gitu. That's why itu namanya future trading. Kalian mainin leverage-nya di sini. Jadi kalian ini saya ngutang ya ke exchange-nya di sini gue pakai Bybit. Nah, di sini kalian kalau misal terlalu besar gini, nanti kalian bisa kena margin call kalau duit kalian benar-benar terkuras ya. Jadi, misalnya duit gue itu $1.000, gue cuma pakai $10. Nah, ketika gue leverage-nya terlalu besar seperti ini, si exchange itu akan makan sisa $990 gue. Kalau harganya sangat, misalnya gue ngelong, terus tiba-tiba harganya turun, terlalu signifikan, itu sisa $990 ini bisa dihabisin. Gitu, teman-teman. Atau misalnya gue nge-short tapi ternyata harganya naik, ya udah sisanya $990 ini bisa dihabisin, atau 990 ya, itu bisa dihabisin. That's why ini harus sangat hati-hati. Oke, thank you and see you next video.